Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali bismillah. Alhamdulillah. Kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah. Mari kita buka satu sejarah yang berasaskan agama Islam. Kada es krim kada. Dua belakang. Jenangnya susu. Disuruh maru saurang kayak pecang bayar. Mari kita angkat satu sejarah yang pernah terjadi di tanah Arab, di wilayah Mekah, di sebuah desa Kudait. Desa Kudait itu buat tempatnya menurut sejarah awal tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dibesarkan oleh Halimah As-Sa'diyah. Ujar. Hah? Oh, nanti buka aja berabahan. Nanti muka berabahan. Salah-salah beradokan. Orang hendak melihat area aja di belakang. Jakainya barilang tadi pahlawan lonanya datang. Tuh ada wariknya. Rahmah. Ada rahmah ke sini. Maninya. Jangan buka. Kada anak orang sugih lah. Kada. Belinya kada lah. Ini anak orang kaya di tanah Arab yang namanya Siti Rahmah. Apa dasar itu? Kalau orang sugih itu jarang anak banyak. Lihatnya contoh di awayan nih, paling banyak 2 tidak seekong aja. Karena orang sugih itu paling orang banyak sibuk di luar. Jadi urusan baula anak tuh nomor 16. Lain kita nang susah nih lihat ya anak belurut, yang kayak batu decing. Mulai nang 1,5 kilo sampai nang 1,5 un. Tuh bahari ada di Ayuang tuh 2 tahun kawin 6 anak. Anak tiri 5. Banyak anak tiri jadi mau jenek. Siti Rahmah ini satu-satunya anak orang kaya, 40 tahun sudah umur, belum punya suami. Apa dasarnya kalau orang sugih itu lambat belaki? Pertama orang hendak sekolah, hendak kuliah, hendak berusaha, hanyar belaki. Lain kita nang susah ngeliat ya. Tamat kelas 6 sekolah, belaki layang lah. Belaki layang lah. Belaki layang lah. Menyekolahkan kada kawa. Begitulah riwayatnya anak orang kaya, 40 tahun Siti Rahmah umur, tapi kalau dilihat keadaan tubuh bagaikan umur belasan tahun. Ini dasar lambat itu hak kalau orang sugih. Karena orang kada bagawi barat jadi awet muda. Mun kita umur 40 tahun bungkuk dah. Di mapa bekerja mati-matian. Timbangan awak 30 kilo nanti sana 6 ton. Ada lekas lah bungkuk. Orang sugih itu jarang karena cahaya matahari jadi kulit ibaratnya luar biasa. Ada kita nih maharit bani panas berbaju kanda. Tang hari na malincai pulang. Kayaknya tang hari datang gini matahari nasi sawatnya pulang di pisang no. Ayah pandak bersih. Iya orang sugih itu jadi awet muda, pamakan bergigi.
guring tak atur belepah ada kesehatan tak jaga imbas sangat nyamuk suntik kurang takutan lo kena pelongkong bahira karas operasi manusia orang tahi kau dilestikakan gigi sangkuang nanti aku kayak banyak sihat kalau orang kaya tuh bu aku pulang apa nah laju etrak lalawakan nih lalawakan dalam taruh maaf pelapirlah kami mengganggu di jalan tiang kita ninang salah pak kita punya acara pinggir jalan nah di pahumaan bagaimana wakaf sambut barangnya pada duit panjangnya harga 50.000 kah terima kasih lain rokok isap jangan sober bawa kamu tuh kita doakan berapa kena sambut tekan iyalah dikirim berapa lain isap rokok dulu banyak hadirin pendengar yang terhormat lanjut Paco selawar Paco rokok aja rokok lagi dudukan hadirin pendengar yang terhormat begitulah keadaan Siti Rahmah karena dia orang kaya mulailah terangkat sejarah terbantang kisah tercerita malam jam 10 Rahmah kada kawaguri kenapa sebab mengingat teman-teman di masa lalu duduk Rahmah tangan kanan kadagu tangan kiri rokok kemontong apa aja ada banjir teringat kawan di masa lalu kegenangan kawan sekolah di waktu SD nanti Bihara 4 budak anak kegenangan pulang di bangku sekolah waktu SMA orang awayan 8 cucu seorang jangan anak bajojong balaki hanya ada itulah yang dipikirkan Siti Rahmah apa salahku jadi Siti Rahmah ini hendak melihat keadaan tubuh apa kekuranganku dia buka semua pakaian pacul baju orang sugi pacul baju buang orang gak ada pajang dipakai 2 kali orang gak ada pajang di tapas orang pacul utang tapas pacul utang mau sing talinya kamu kak pacul jauh usaha orang tewat tak ada buangan jamur di jandila tampor li angin gugur ke tanah makannya li Jepun tangan Jepun yuk baru iwak nih balik kiring tanpa sahalai penang di tubuh Siti Rahmah dia memantas diri di muka cermin dia ambil pupuk ambil kencing ambil ariskannya ambil parfum penting di Romeo di bawah makanya ulun kadang-kadang melihat bibinian di badan salot
ulun kada nyambat orang bini ulun seorang Kenaran tuh. kadang di mohane 2 jam nyamarias di bawah kayak mau akhirangan bini ulun di binian sini insyaallah sama dia lihat semua tubuhnya apa kekurangan mata pipiku bibirku rokokku payudaraku pantatku nah anak ada apa-apa orang beti lanjang di kamar pak orang rapat kamar orang lain kita beti lanjang di rumah tawing seorang kayak hancau banyak luang pada tawing peringat Siti Rahmah ada seorang pembantu laki-laki yang namanya Rahmat Hidayat Rahmat Soro ke panggung Rahmat Hidayat ini pembantu keluarga Rahmat sebagai pengembala domba iyalah tukang kambingnya juga ingat akan Rahmat Hidayat jar Siti Rahmat coba merayut di malam ini mungkinkah dia bisa mencintai dia ambil pakaian yang serba pas jar kita dorong handok singlet handok rambut handok bulu handok pun panjang angsa nih ada ngerti nanti juga bagus saya orang pakaian secara bahandap baik karena orang awak putih pun seorang pakaian secara bahandap awak hiram uringan kapulang ukur pipa bobo panas apa muha Prabu pada ngetah ayo orang tukul siapa yang gugur memantas diri sesudah berpakaian no susu mahin kalau orang susu kada suah gerak pun seorang susu bibi masuk ke lembu yang kayak malun untuk hak betul bacol utang kayak mantok orang mandi ke Banyulanda selarut susu masuk laki kakak lambu terjemak lu nyaw aja laki bahira pulang sakuana kita kan cinta di Indo beamparan susu bini di orang bagusan no mahin talo mending kita mahin talo aja mahin talo bededar Dingin banyak. begitulah keadaan Siti Rahmah lalu malam sudah sekitar jam 11 Rahmah coba membuka pintu kamar keluar dari kamar haring sih bangarakan umanya guring belum kalau umanya mengaruh Capek, Garo. Ingat sakit ya kamu. Rupanya bapaknya ini belain goreng di kamar dengarkan kamar bapaknya mengaruh bapaknya buaya sinso. Ada tambahan.
Didengarnya mamanya goreng, bapaknya tidur. Sama dia buka pintu depan. Diamatinya orang di luar apa-apa, ada atau tidak. Ada Dajua turun rahmat mencari di manakah punduknya rahmat, rupanya berdampingan dengan kurungan domba. Dia intip dari lubang. Mainan duit itu hujan ke belok. Enggak. Terusin anak dah. Dilihatnya rahmat bauduk. Allahu Akbar. Salut ulun tupai kalau orang susah tuh tengah malam mau beribadah lawan Tuhan ulun salut. Dilihatnya rahmat bauduk. Nah. Diam dah. Tertitik bininya. Imbah bodoh main galok karoko. Tak kantut pulang sekali. Sabodoh bahasa. Betulan rahmat berdiri sembahyang sunat, rahmat terus mengintai. Syali sunat rahmat ini lillahi ta'ala. Allah Allah semoga Allah 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 Assalamualaikum Salih Allah Amin Allah Semi Allah Allah Semi Allah Allah Assalamualaikum Allah Salih Salih Allah Allah Semi Allah Allah Semi Allah Allah Assalamualaikum Salih Rahmana menginteh tarawih dikira mah mulai belum puasa ada 12 rakaat sembahyang sunat selesai. Oh ya Allah, sekali duduk bawirin pulang. Berlak selesai bawirin berdoa. Amin. Kayak orang racing.
habis baik berdoa duduklah tapakur. Guring sa ko dia. Yan ang ayam. Tapakur. Jangan gerunung pada tapakur ya. Nah jadi kita tuh habis sholat sunnah tapakur. Karena jar Nabi bila selesai mengerjakan sembahyang awak duduk tapakur walau sekejap, pahalanya lebih besar daripada mengerjakan sembahyang sunnah 1000 rakaat. Ada nih kadang enggak berjamaah di masjid dilanggar. Biasalam. Di mana saya? Umat tujuh kayu obat. Ada ramania dua kayu. Langsung ah. Biro. Ada ingat ditapakor lagi. Mana saya? Tujuh kayu obat. Ada ramania dua kayu. Pilihan di Rahman sudah selesai sholat, terus pulang ke dapur istinja. Nah jadi kita tuh pilih hendak goreng sunat mbak istinja. Mbah yo, namun suah tuh. Karena kita tuh bila kada beristinja, sembahyang kada beristinja, ada diterima Tuhan. Baca Quran kada beristinja, ada jadi pahala. Hendak guring kada beristinja, malaikat rahmat ada menjaga kita. Kita nipu andai kata jangan malaikat rahmat na menjaga, barangkali segala penyakit akan datang. Pipijit mau keluang telinga, halilipan tak keluang bu, sadung tak susuk ke jauh. Kita nih kadang-kadang anda guring jangan beristinja behirak cak ulir bebesok. Ayo nanya bebesok kelajar mandi wajib. Ayo nanya bebesok kelajar mandi wajib. Ayo nanya bebesok kelajar mandi wajib. Kayaknya malam tuh hubungan kada bojong tahi karing di burit. Habis ba istinja ba odo. Kan suci itu sembah anak goreng itu. Berapa tangan bakiam laksana salat. Perhatikan pian kalau ingin jadi pahala. Handa goreng ge baulah pahala. Ada nih bila handa goreng tuh pakalambo. Kayaknya bini kita susup tangan ke dalam taping no. Orang hendak guring bawa pala nih pula kenyamanan orang. Berambah tangan bakiam, kepala arahkan ke kiblat. Di mana kiblat berada? Pahala terus. Andai kata kiblat di kiri, ke kiri dulu. Andai kata kiblat di kanan, ke kanan dulu. Andai kata kiblat di atas, doa kiblat di atas. Ucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Andai kata kita mati bisa tidur, ruh kita ada melewati asap kubur, maka akan dikirim ke surga. Amalakan harian, amalakan. Nih kada bila handa goreng, akhirnya bini nyonalem tapi. Kok ada pejang beula pahala, beula kenyamanan wara. Dilihat oleh rahmat, rahmat sudah diam. Dipanggil oleh rahmat. Rahmat hidayat bukannya kada mendengar, cumanya memperhatikan suara itu laki-laki apa perempuan.
andai kata dalam hati Rahmat laki-laki hendak dibukakannya lawan kalau orang berbemalam, tapi manakala perempuan dia pura-pura tidur. Mat 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 ini mau marusnya kami gerobonor. Didengarkan Rahmat bui suara perempuan. Nah berdiam Merasakan. Coba kalau kita misalnya pondok seorangan di hutan, tengah malam awak dingin, rokok habis, pulsa kada berisi, datang bibinian mangatok. Kayak apa kira-kira? Kayak apa kira-kira? Membukakah, menutupkah lawan? Anak nanggo. Ada dah harapan berenak. Lokasi. Belum ketahuan orang. Lu dia masuk dikenal lagi. Terus Rama mengetuk waktu terus dua berjalan. Akhirnya terdengar di waktu subuh satu tahrim di tempat ibadah. Shalom. Subuh. Subuh. Nah, Rahma buka. Subuh. Naik ke rumah langsung ke kamar mandi. Kurang sugi kadang ngelipay mandi. Lain kita hendak mandi nama jibuk di sumur piring awak buah bunuh. Gerero ke baskom. Berembur birudo di belakang. Kemandiannya birudo. Orang sugi mandi nama sampur. Kurang nyaman banget Pak mandi awak dingin pijik banyunan panas berepik awak panas anak dingin banyu pijik keluar logis. Waktu mandi begitu mudah aja membersih awak. Kurang sabun dari nukar di kios di toko, orang memasang ke pabrik sabun kok kayak tabula. Jadi orang menggosok murid ini ada sabun dan diangkat enggak sabunnya. Jadi sambil mandi banyak berukur. Kan orang sukinya mandi. Habis mandi masuk ke kamar hias mencari pakaian kada sulit semacam selemari malinggit kasitnya. Orang kada sulit nyari misalnya kutang tulisan di lemari kutang salamarian kutang sebelah pulang jauh tulisan di bawahnya wat salamarian jawab manusia orang sabeskom saumahan pakaian tak kumpul subuh anak menurih no sama haru asing cium nanti kamu mulai anu hamuk lain ke bau cium inak asa jalbab asa cawat cukup kakapala di siang di penanggatan lo kuning ketemuan kawan apaan tuh lama macul astagfirullah habis dandan Siti Rahmah memperhatikan kemana hari ini Rahmat Hidayat mengembala domba. Naik ke rumah lantai 2. Dia mengintip dari jauh.
Rahmat membawa domba jauh terhitung pohon-pohonan, naik Siti Rahmah ke lantai 3, jauh lagi naik ke lantai 4, jauh lagi naik ke lantai 5, jauh lagi naik ke lantai jauh. Dari rumah yang bertingkat, jauh pandangan ke sana, terarah Rahmat sudah duduk mengembala domba. Melihatkan domba makan. Penyu kesangu angkat ke sosok. Ini orang sugi dia diduakan. Domba, minum domba. Asik. Maulah sosok gue biar kada manis kesan ulunnya asal kantal. Nya belinya kantal susu nih biar kada dingin rumah digulimeng gini mah. Turun Rahmah dari lantai atas ke bawah. Ya Allah, nengaran lawang banyak. Turun ke bawah, naik ke atas dulu. Masuk kaki, keluar anak kanan, kiri kanan, anak kiri bedianan. Turun ke bawah, putar makhluk, masuk ke hilir, bulu, panir. Yang bergirang, sering girang. Sampai ke bawah untuk menemui Rahmat di hutan, ambillah seekor kuda. Dia melompat ke pundak kuda, dia pacu kuda dengan lambat. Hus. 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 Kita duduk kuda kelebahan. Tarimbak sosok. Ayo boleh. Sampailah Rahmat menurut sejarah ke hutan. Dilihat kendaraan leluhur. Kemana? Rahmat duduk dengan tenang berumur. Rahmat di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Rahmat tuh. Kenapa mah? Ada menjawab. Bawa nasi kan? Ada. Bawa buah-buahan? Enggak lah ya. Kenapa mah ke hutan begini? Ku datang sengaja membawa cinta untukmu. Di saat Rahmani mengucap cinta, belum lagi Rahmat Hidayat menjawab, mendadak hari mendung. Hujan turun lebat luar biasa. Wan di Arab tuh gedenya hujannya lebat banget. Hujan juga. Wah, ada orang ke Arab. Di saat hujan lebat, Rahmat Hidayat ingin menyelamatkan domba, ditarik li Rahmat di tangan. Aduh, Rahmat itu nggak diselamatkan. Kita yang perlu selamat. Nah, bukan mencari tempat berteduh, mencari sebuah gua. Tuh ke dalam gua. Kita lihat perkembangan kisah. Yang namanya bibinian nek, bila sudah pakaian itu basah di awak. Lihat ya, pakaian ini melekat di tubuh. Mari kiri di kulit, mematang tali kutang kelihatan. Nah, Rahmat menyirik. Bebelar Jawa Timur. Melihat yo Rahmat ke bawah, belingkon kadong. Ayo, ay. Jenarnya. Karena Rahmah ini kan jauh lebih tua daripada Rahmat, nafsunya lebih tinggi daripada Rahmat. Rahmah mula-mula memecahkan suara sejak duduk dalam gua. Mat, dingin. Kalau terasa dingin,
duduklah merapat padaku. Karena berangnya dah. Aku berdua Beri lagi. tapi duduklah mendekat. Oke. Akhirnya tergantung bahu terasa hangat dari jari dia masing-masing. Nah, maksud jadi Oke. kadenya nang sarjur kiru-kiru penting. Ahanyaran kita nih nang apanya aja bila ahanyaran di pahayaan sama kita belajar menulis itu sama benar ahanyaran itu nama aku kan lupa nebetah Oke. Saya lah. bukan nebetah tapi sudah mahir sama kabibinian nih sama karena kada pernah tersentuh mula-mula. Ayo nyaman. Kamu sudah mahir? Apa tunjuk? Wah. Cium tunjuknya cium. Wah, bener cium. Kalau kau boleh berkata di hadapanmu, Malu lagi nih dah. terserah. Aku mencintaimu. Kayaknya tangannya melayap. Oh, jangan udah tangan buka lah. Tersesat ternyata ke dalam gudang. Tiga rumah. Kilinan Bayinya Wara. jangan terlalu kencang. Akhirnya Rahma Jono tangan harus cok tak kata dong. Tuh, enak. Mabuk penuhnya. Terjadilah zina. Anpa makanya ulun ceramah lain lawan penceramah orang di masjid di majelis. Menurang di masjid di majelis mengisahkan masuklah dua insan ke dalam gua terjadilah satu zina. Karena ya orang lagi Kita pintar lah. ada ulun misalkan mulai nyerna orang di masjid aku lano jurang pun satu kali berbuat jadilah kebiasaan. Jadi kita ini sekali aja nang asaan tuh sekali aja. Malam hari jam 9 rupanya Rahma teringat pekerjaan di siang hari, rasa kesepian di tempat tidur terkenang akan Rahma. Oh, ada Rahma. Buka pulang kamar. Dengarkan pulang omanya goreng apa belum? Itso. Itso. Goreng dah mama. Dengarkan bapaknya. Tur. Sampai ke pondok Rahma. Siapa di luar? Aku. Ulun Rahma. Siapa? Rahma. Engge jerolah. Ketahuannya. Ampih mendengarkan bibini lelaki. Ada lagi. Masyaallah. Hati-hati jangan sampai lihat orang lain. Cepatlah aku dua tangan kamu. Ternyata biasa. Esok hari siang kangen lagi. Datangi Rahmah pulang ke tempat pengembalaan. Ngobrol. Malam datangi ke pondok.
siang datangi ke hutan, malam Ingat. bibit rokok. Iya, Rahmat. Rahmat berukho. Jadilah kebiasaan siang dan malam dilakukan di Rahmat. Motor pulang kak? Lajui. Hadirin yang terhormat, pengunjung rahimakumullah. 4 bulan kelakuan Rahmat Hidayat dengan Rahmat, akhirnya Allah murka. Apa kemurkaan Allah? Allah buktikan perbuatan keduanya. Tuhan kepada kayak kita nere memai kedengaran. Yang jelas Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kata Allah, peliharalah dan tinggalkanlah perbuatan zina. Zina perbuatan yang keji dan buruk jalan. 4 bulan dia lakukan, jadilah proses idah. Rahmah dilihat dalam rumah tangga lain pada biasa. Omanya bapaknya hiran melihat Rahmah. Tunjuki apa warung dia yang dimakan. Lagi mana bungolnya dimakan. Nenyaman nakalat diuntal. Tunjuki lingking ramania anu mereka tujuh. Allah kakana hungangnya nama samna dimakan. Tunjuki anggur salah anu na di mamah. Nah ngapa buah? Ada kada ko bahira kakana klinik. Rahmah jarang berucap ranai di rumah. Begitulah keadaan orang mengidam. Jadi orang mengidam ini pak macam-macam cara. Ada nangka 7 memancuk nama sama-sama karena sesuai permintaan anak dalam perut. Makanya orang mengidam tuh nangapa dikandaki umanya anak di perut tuh meminta. Makanya belinya lahir sesuai lawan kidam. Bila kita tuh kata masam-masam dimakan, belinya beranak lihat ya mau anak ya tentu sesuai lawan kidam. Nah ini misalkan sejarah ulun saurang. Pernah dengar ulun bini nang kelima dolo hari waktu jaya bininya kelimanya ulun kumpul malam kan nikah cerai sekarang 4 lah yang aktif. Sama waktu istri yang kelima nikah kebetulan dia mengidam, hiran melewati ulun tu mengidam, kadang mau memancuk atau nang sudah gugur ke tanah atau nang tukaran di pusat, ada mau ini anak memancuk na masih ditampainya. Hiran untunglah saat itu Pak emosi anak ramaniana batangga ulun bawakan. Yang memancuk di atas. Kagenangan ulun sakira kidam jam bisa diwa anak. Anak ulun suruhan bedakap loh kuning jawab. Bawakan tangga sandarakan kapurnya nanya mancuk di atas. Bila pajar politiknya. Anda di pisang nih. Hendak dipisang ulun sandarakan tangga atau turunnya nah dikupasnya di turunan dan diuyahinya diikutnya ulun gini waris mana sesuai kita. Ialah Tuhan adil buat Allah maha mengatur sebaik mungkin akan hambanya. 4 bulan pian bini ulun tuh pas kaguguran dan jakanya lahir hirangan warna. Ini anak baik tak ada. Cerita pada malam hari kesunyian lagi Rahmat turun ke tanah datangi Rahmat
Kenapa sayang? Tukangan kamu masuklah, tapi agar kau ketahui. Kenapa mah? Ulun apa yo? Lain perasaan ulun kaya pada biasa. Pagara, kenapa yo liur saludah? Pokoknya dasar ludah liur tuh bule. Tapi ulun malihat nunggu kayak tanah. Dasar tanah. Ulun kaya 2 bulan sudah kada kanai. Hanya tahu rasa. Tuhan baik itu. Apa? Kau 2 bulan. Inggi kiralah. Kau jangan takut. Kalau seandainya kau diumpamakan daun yang sedang jatuh, ini tangan yang menerima. Kisahnya jin hamahai bulik, kita atur pernikahan. Rahmah bulik, rahmat hidayat masih simpun di rumah anak lari. Bungolnya manusia. Makanya lelaki ini dengan bibinian laki hati. Jangan seberatan kau dipercaya. Lagi hendak dibenaran naik, pasti ku nikahi. Terima nikah. Lagi hendak si bungolan nih. Kenapa nikahnya? Terima nikah. Kada dustanya lah. Kewian lelaki itu tak. Pangkong ya juga. Terima nikah. Rahmah bulik masih simpun rahmat anak lari. Karena rahmat takut akan terjadi raja. Ini di Arab lain hukum lawan Indonesia. Di Arab tuh bujur-bujur hukum Islam. Makanya di Arab tuh bila main tuntan tatak tangan, tuntan tatak tangan. Coba akan Indonesia dihukum kayak itu. Ayuang itu separuh ada nggak tangan. Insya Allah di Kulantan sama. Makanya di Arab tuh bila Cina raja. Nu kita nih Cina nyaman. Ambil sepucuk pena, cari salai kertas, buat sepucuk surat, andak dibantal isap rokok. Lari rahmat hidayah. Bercerita pada siang jam 10, diam-diam rahmat keluar, datangi rahmat. Mat, ada menggembala, aduh mbak masih di kurungan. Hah? Ada di bawah kan kambing? Mak, ada di isap rokok? Ada di sautan? Tunjul lawang tak buka, dilihat keadaan tinggallah puing-puing kenangan. Dilihat ada kertas, surat, baca hadiah sebumbung lama. Dalam riwayat setelah diambil surat dan dibaca, rahmat, sejak kau baca surat ini, anggaplah perpisahan kita akan terjadi. Maafkan aku. Semua yang kita lakukan selama ini anggaplah mimpi belaka. Selamat tinggal orang yang pernah percaya. Hilang. Baca surat kaca. Rahmat. Rahmat. Sambil parut dijapai. Parut betianan. Rahmat. Rahmat. Terus lari ke tengah syarat. Rahmah percuma aku beli. Karena siapa yang bertanggung jawab yang ada anak dalam rahim, walaupun rahmat hidayat di sisi langit pun pasti pecah. Lari juara rahmah kemana? Kita lihat perkembangan sejarah. Ada orang yang habis. Dahulu. Maka
kayaknya nama ulah bisa. Ini nama ulah aja. Pencarian rahmat kepada rahmat di tengah syahar. Rupanya sial nasib. Ke barat dia cari, ke timur mungkin rahmat hidayah, ke selatan dia kejar, ke utara mungkin rahmat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan. Bulannya 12 bulan ini berenang sapi anak-anaknya. 9 bulan kemudian ada tak lebih pada 9 tianda rahmat apa Siti Rahmah di tengah syahara kebetulan parut sakit nyandak berenang tuh kadinya mau talingan sakit parut mencapai ke parut ya Allah kan bungolnya lagi nyaman kadang kadinya pada ya Allah iya nyaman sudah tersiksa dan menderita ya Allah dasar manusia itu sifatnya bila lagi gatah larang masa ban malam kepada tunggi bila sudah gatah murah hari hujan ya Allah ya Tuhan ya Pak kami gatah ke lebaran hanya ringis ya Allah sama rahmah lagi nyaman kada kisah ya Allah sudah anak beranak ya Allah lagi nyaman iya nyaman siapa nama lo hanya minta kepada Allah ya Rabbi ya Allah ayo berubah gimana tasandar di gebat bakul yang rahmah sekuat tenaga kancang parut sakit wow pecah bungkas jalan bawah belah jawab melacung bak anaknya maut di atas batu berukung gak ada tuh tambahan Bung Parijaya betul pungang pas Siti Rahmah baik kada sadar sejak lahir Rahmah kada sadar natah ya Allah Badisah para kabilah Arab. Kabilah itu artinya para pedagang sedang lewat di tengah sahara melihat perempuan tanpa sadar. Allahu Akbar bibinian mati sako yang mati yang para kakan jadi ke hidung ada angin sedikit. Anda kira kok kemuntung maisyak ada tambahan ulang. Ay, ada mati. Astagfirullahaladzim. Aku pinaduk di urangnya. Ya semalam nama minta ke rumahku nih lah benar. Ini sumbung banget kemarin semalam. Minta makku beri beras tadi nyambut. Tunjukin nasi makan. Tadinya bunga bunta beras. Lain anak giletik mau makan. Ini sumbung banget semalam tunjukin beras tadi nyambut. Tunjukin nasi makan. Ya banget nah. Pas semalam bertianan nenek nah kisna barunya dimana anaknya nenek udah dibuka tapi hilang di muhara ya Allah ada keluar belum ke anaknya lihat rambutnya lagi muhara bila menarik rumah ingat bunganya rambut asal sakok dilihat ke anaknya sekalinya maut kita sebatu berukuh gak ada tuh tambahan mulan
lewat saya kong melihat ya Allah kada sadar, datang saya kong lewat ya Allah kada sadar. Nah, ada tak seorang pun yang menolong. Akhirnya malam hari, di tengah sahara kemalaman, jam 11 ambon turun, rembulan cukup cerah luar biasa. Sadarlah Rahmat terkena air embun. Lingkusan. Basah pak, basah. Kuning apa? Di mana ya? Oh, di Pulantan. Hanya sadar harap parut kimpis. Coba dibawa ke anak maut berhubung. Ya Allah, angkat ke anak sekalinya halang anak minum. Para kakak susu pada bebanyo, ada susu angkatakan li Rahmat minuminya anak. Nah mau minum na. Mudahan ikaw hidup na kayo mau minum. Bang cobakan lagi bang. Alhamdulillah mau minum. Tuangan pula. Habisakan. Habisakan. Haus karena menangis baik ke anaknya. Kisah Rahmat Hidayat. Rupanya Rahmat Hidayat itu di tengah sahara berusaha ke narasuknya amakah kada cocok kabesar kada restok jadi malam galiur kahuluh kahilir bebulu palir. Kebetulan mendengar Rahmat tangisan bayi, dilihatnya rumahnya anak ada kakanak menangis. Hantu siapa? Orangnya kena suara halus. Hantu juga enak. Biasanya hantu ini bacakan air kursi hilang. Bila kada hilang di bagian air kursi, kursinya pun tergunakan. Bacakan ayat kursi tiupakan kada hilang. Bacakan Allahullah tetapi ya anaknya berhubung. Paraki hantu tukun ka jarama jangan ditukun Allah. Sebaiknya akulah sebagai orang yang hidup sebatang kara di tengah sahara ini. Siapa kau Rahmah yang lebih dulu kena. Kau Rahmat siapa kau? Rahmat engge jalan. Rahmat, kenapa kau di sini? Rahmat, lihatlah yang ada di bangkuanku ini. Sebagai anak yang harus kita pelihara. Inilah pertalian darah kita, Rahmat. Tapi manakala ku tinggalkan bayi ini, pelihara dan bawalah kemana kau terserah. Di saat ini ku mohon kau bisa membacakan 2 kalimat syahadat ke telingaku. Rahmat tak ajut mendengar ucapan Rahmat. Apa maksudnya ini? Rahmat, bacalah 2 kalimat syahadat, bisikanlah ke telingaku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seiring 2 kalimat terbaca, disitulah Rahmat menutupkan mata yang terakhir. Dia hapuskan napasnya yang penghabisan. Kematian Rahmat menjadikan satu cerita
hancurnya iman terbuai cinta. Disitulah cerita kisah hancurnya iman Siti Rahmat terbuai cinta rahmat hidayah. Sampai kepada judul, maka berakhirlah jumpa dan pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu kopi.